Pemirsa, Israel pada hari Selasa 23 Maret mengadakan pemilihan keempatnya dalam 2 tahun. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berharap peluncuran vaksin terkemuka dunia pada akhirnya akan mendorongnya melewati era kelumpuhan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menjadi mayoritas yang stabil. Benjamin Netanyahu adalah sosok polarisasi bagi orang Israel. Ia dianggap terlalu sayap kanan bagi banyak orang, tapi dinilai tidak cukup sayap kanan bagi kaum konservatif. Netanyahu yang berusia 71 tahun kini menghadapi penantang dari seluruh spektrum politik. Sama seperti sebelumnya, namun ditambah masalah virus corona, Netanyahu berjalan di bawah awan tuduhan korupsi yang dia bantah. Ia didakwa atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan, di mana persidangan diperkirakan akan dilanjutkan pada bulan April. Bangsa vaksinasi adalah slogan barunya. We're coming out of it, and there's not much more. We just have to have a few 100,000 more people, especially 50-year-old, jabbed, and we're going through the first phase. We're done. We'll be done. Not yet done, but we'll be done. Now, do you want a bite? Yeah. Tetapi ekonomi Israel telah terpukul keras oleh pandemi dan kemarahan publik meningkat terhadap Netanyahu atas penanganan krisis sebelumnya. Pemimpin terlama Israel ini juga telah melakukan serangkaian terobosan diplomatik dengan negara-negara Teluk, Maroko, dan Sudan pada tahun 2020. Dia mengatakan lebih banyak kesepakatan akan datang dan berharap penerimaan yang lebih luas atas Israel di dunia Arab di atas Palestina akan membantunya mengamankan koalisi pemerintahan di negara di mana tidak ada satupun partai yang pernah memenangkan mayoritas parlemen secara langsung. Dalam pemilihan sebelumnya, saingan utamanya datang dari kiri, namun sekarang Netanyahu menghadapi tawaran baru dan berpotensi mengubah permainannya untuk menggulingkan dari kanan. Ada 4 nama berpotensi menjadi pesaingnya dalam pemilu. Yair Lapid, 57 tahun, mantan Menteri Keuangan dan pembawa acara TV yang memimpin Partai Kiri Tengah. Yesh Atid diprediksi berada di urutan kedua setelah Partai Likud. הוא הוכחה למי שהיה זקוק להוכחה שיש עתיד היא כוח שאיש לא יוכל עוד להתעלם ממנו בחברה הישראלית. Benny Gantz, 61 tahun, mantan jenderal yang partai sentris biru dan putihnya terkoyak setelah ia bergabung dengan pemerintahan Netanyahu dengan alasan kepentingan nasional. Ia membuat marah banyak pendukung, popularitasnya merosot dan jajak pendapat menunjukkan partainya mungkin tidak memenangkan kursi apapun. Gideon Sa'ar, 54 tahun, mantan Menteri Kabinet yang mundur dari Likud untuk mendirikan Partai Harapan Baru. Ia telah bersumpah untuk mengakhiri pemerintahan Netanyahu. Ia lebih sayap kanan daripada Netanyahu. Partainya menentang kenegaraan Palestina dan mendukung aneksasi Israel atas tepi barat, sebuah langkah yang telah diikuti oleh Netanyahu tetapi menahannya dalam menghadapi oposisi internasional. I think I will be able to form a government, and I think I will be able to unite the country and the nation. Okay. Naftali Bennett, 48 tahun, mantan ajudan Netanyahu, Menteri Kabinet dan juga jutawan teknologi tinggi yang mengepalai Partai Yamina yang sangat hawkish atau suka menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Ia bersaing dengan Sa'ar untuk menjadi pemimpin sayap kanan Israel berikutnya. Pemilu hari Selasa diperkirakan tetap tidak ada menghasilkan pemenang yang jelas, di mana Partai Likud Netanyahu diperkirakan akan muncul sebagai fraksi terbesar di parlemen, tetapi kurang dari mayoritas yang beranggotakan 120 orang. Sementara oposisi Netanyahu yang terfragmentasi juga tidak memiliki jalur yang jelas untuk menuju kekuasaan dan gagal menempatkan satu kandidat yang disepakati untuk memimpin mereka. Dari Tel Aviv, Israel, kontributor Nusantara TV melaporkan.